Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 24 Mei 2020, Minggu Paskah ke-7, Hari Komunikasi Sedunia, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Bapa, permuliakanlah anakmu. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Hari ini adalah hari Minggu Komunikasi Sedunia. Tema yang diangkat oleh gereja pada hari Minggu Komunikasi Sedunia ini adalah hidup menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Paus Fransiskus dalam salah satu poin pesannya sehubungan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini mengajak kita untuk menenun cerita. Ada dua pertanyaan yang mungkin dapat kita refleksikan. Pertama, mengapa kita harus menenun cerita hidup kita? Kedua, dengan apakah kita harus menenun cerita kita itu? Paus Fransiskus menjawab kita untuk pertanyaan pertama, mengapa kita harus menenun cerita kita, yakni bahwa karena tidak semua cerita kita baik. Paus menegaskan bahwa sikap menyebarkan dan mengonsumsi hal-hal buruk dan destruktif dan provokatif, misalnya bergosip, tindakan kekerasan, dan dusta, merupakan cerita buruk yang menelanjangi martabat manusia. Dan ini yang sering terjadi dalam era digital ini. Dan terhadap pertanyaan kedua, dengan apakah kita harus menenun cerita kita? Paus Fransiskus menjawab bahwa bahan utama dalam menenun cerita kita adalah dengan kekuatan cinta kasih. Maka hidup dalam cinta adalah cara kita menenun cerita kita, sehingga hasil tenunan itu menjadi indah. Kita bisa memperindah hidup kita hanya dengan hidup berdasarkan sabda Allah. Jika hidup kita dilandasi oleh sabda Tuhan, niscaya kita dapat membaharui cerita hidup kita. Seorang penjahat bisa berubah jika dia mau menghidupi sabda Tuhan dalam kesehariannya. Maka dalam komunikasi kita dengan sesama kita, jadikanlah sabda Tuhan sebagai dasar untuk bertutur dan bertindak. Dan dasar yang tak mungkin direnggut oleh si jahat adalah cinta. Hari ini kita diajak juga untuk merenungkan doa Yesus bagi para rasulnya. Intinya adalah bahwa Yesus berkomunikasi dengan Bapanya pada saat-saat terakhir hidupnya di dunia. Dan dalam komunikasi itu, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan hidup yang kekal dan menerima kemuliaan sebagaimana yang dia miliki. Kita bercermin pada sang sabda yang mengatakan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Yohanes pasal 7 ayat 1. Saudaraku terkasih, jangan tergoda untuk menerima kemuliaan di luar Yesus. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu mendoakan kita dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.